Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita buat video pembelajaran tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3 semester 1. Pembelajaran 1 tentang Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Ya, di mana kita ketahui di semester 1 ada 6 pembelajaran dan kali ini kita akan membahas pembelajaran pertama. Ya, di sini pun ada semester 2 ada 7 pembelajaran ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anakku sekalian, mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang anak-anak sekalian membuka buku pembelajaran ya. Di sini kita akan memasuki materinya ada 2, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad dan kedua percaya diri dan mandiri. Ya. Di sini kisah keteladanan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad disebut juga Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan rasul Allah. Nabi Muhammad juga memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Dan ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad seorang anak yatim piatu. Saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya berdagang membuatnya mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad bekerja di tempat Khadijah, menjadi pengantar barang dagangan bersama hafilah dagang. Ya, Nabi Muhammad menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad sangat dipercaya. Mereka memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi Muhammad, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Suatu ketika para pemimpin kabilah berselisih. Mereka merebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya Ka'bah diperbaiki dindingnya. Selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad untuk memutuskan perselisihan mereka. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad mengajukan usul. Nabi Muhammad melepaskan sorban yang dipakai dan menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang tepi sorban Nabi Muhammad. Ia meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Sejak itu, para kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad yang adil bagi mereka. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad juga percaya diri. Meskipun kaum Quraisy menentang, Nabi Muhammad tetap terus berdakwah, mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi Muhammad meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad terus berdakwah. Nabi Muhammad yakin akan pertolongan dan lindungan Allah. Bahkan ketika beliau tidak takut dengan ancaman orang-orang kafir. Itulah sifat keteladanan Nabi Muhammad. Sikap mandiri dan percaya dirinya sudah tumbuh sejak kecil. Dari kisah Nabi,
diperoleh beberapa keteladanan ya, seperti yang pertama, Nabi Muhammad adalah insan yang memiliki akhlak mulia. Yang kedua, seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan penentangan ketika berdakwah. Yang ketiga, seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Yang keempat, pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mampu menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar. Yang keenam, senantiasa menyuruh untuk menyebarkan perdamaian dan niat baik dengan sesama manusia. Itulah kisah singkat dari Nabi Muhammad. Ya. Selanjutnya yang kedua tentang sikap percaya diri dan mandiri. Jadi yang pertama sikap percaya diri. Percaya diri berarti percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, pantang menyerah dan tidak berputus asa. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Semua itu pemberian dari Allah kepada hambanya. Kemampuan itu harus disyukuri dan ditingkatkan dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Contoh sikap percaya diri yaitu kita harus yakin bahwa belajar membuat kita pintar. Ketika mengerjakan tugas, kita harus percaya diri dengan cara mengerjakan dengan bersungguh-sungguh. Jangan mudah putus asa ketika mendapat kesulitan. Kesulitan adalah tantangan yang harus dihadapi. Dalam beribadah, kita harus percaya diri. Yakinlah bahwa Allah melihat semua ibadah kita. Dan masih banyak contoh percaya diri yang lainnya ya. Jadi berlatihlah menjadi orang yang percaya diri dengan rajin belajar, rajin beribadah, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, sikap mandiri. Mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Ya, contoh sikap mandiri yaitu eh, seperti mandi 2 kali sehari, menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, belajar setiap malam, merapikan kamar, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan sebagainya. Semua itu adalah tanggung jawab kalian ya. Kamu harus melakukannya sendiri setiap hari tanpa harus menunggu diperintahkan oleh ayah, ibu, ataupun ibu guru ya. Jadi mungkin hanya cukup sekian video pembelajaran Ibu tentang pembelajaran 1. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.